Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan lanjutkan sharing ya mengenai requirement analysis ya, analisis dan perancangan analisis dan kebutuhan perangkat lunak ya mengenai software requirement. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah masalah mengenai requirement development. Di sini bagaimana cara kita untuk mengerti kebutuhan user ya, understanding user requirement. Baik, seperti apa itu, kita lihat aja ya. Nah, di beberapa video yang lalu, kita sudah melihat bagaimana cara untuk menangkap kebutuhan dari pengguna ya, menggunakan suatu teknik software elicitation, di mana di situ bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa FGD, focus discussion group, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita mulai untuk mendevelop ya. Kalau kemarin itu kan masih yang gathering ya, masih mengumpulkan requirement ya dengan elisitasi itu. Lalu yang sekarang kita bagaimana caranya untuk mendevelop suatu requirement itu menjadi requirement yang nanti siap akan diimplementasikan. Nah, di sini akan ada 2 pendekatan ya yang paling sering dipakai gitu ya. Untuk menangkap user requirement, yang pertama adalah pendekatan use case, mungkin teman-teman udah tahu ya bagaimana use case itu, eee, berperilaku gitu ya, dan yang kedua menggunakan user stories. Oke, jadi kalau kita ngomongin use case, biasanya dia mendeskripsikan beberapa interaksi antara sistem dan eksternal aktor, di mana nanti, akan dihasilkan beberapa outcome ya, nilai-nilai outcome yang nanti memang sesuai dengan apa yang kita inginkan di proses elisitasi yang kemarin itu. Nah, di sini biasanya use case itu dia ada beberapa level gitu ya yang bisa dipakai gitu ya. Kalau untuk requirement development mungkin level yang dipakai itu adalah level yang paling tinggi ya, high, level design ya, artinya kita mendesain suatu use case dengan bentuk yang levelnya tinggi ya, bukan ke level implementasi. Tapi nanti bisa juga sih kita membuat use case dalam bentuk level implementasi. Misalnya mungkin teman-teman udah pada paham ya use case. Yang pertama kita menggunakan fungsi CRUD ya, create, read, update, delete dalam suatu fungsi di use case. Itu berarti menandakan use case yang kita buat itu adalah di levelnya implementasi. Nah, di sini kita akan menambahkan suatu use case dengan suatu kata benda, kata kerja ya, ya form of an verb follow by an object. Jadi mengerjakan apa gitu ya. Jadi biasanya suatu kata kerja dan dikerjakan apa. Dan di sini biasanya, use case yang kita buat itu beberapa di antaranya mungkin familiar ya, dengan apa yang biasanya dilihat oleh user. Nah, kalau kita membuat use case di level yang tinggi gitu ya, yang levelnya atas, biasanya, ini kita bikin simple ya, simple use case. Artinya kita melihat use case itu dari, fungsi utamanya ya, namun biasanya di sini belum mengarah ke teknis banget gitu ya. Nah, misalnya aplikasinya ada 4 kalau contohnya di sini ada chemical tracking system, ada airport check-in kiosk, ada accounting system, dan ada online bookstore. Untuk beberapa video yang lalu, biasanya yang kita lakukan adalah chemical tracking system ya. Di situ ada request a chemical, print material safety data sheet, change a chemical request, check status of an order, generate quarterly chemical usage report. Nah, ini adalah use case atau fungsi-fungsi yang harus ada ya di dalam chemical tracking system. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, bagaimana suatu frase itu misalnya kayak yang pertama request a chemical, atau kita lihat yang paling gampang, jadi online bookstore yang paling mainstream ya contohnya. Yang pertama update customer profile, yang kedua search for an item, yang ketiga buy an item, keempat track a ship package, yang kelima cancel a unship order dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya,
bagaimana simple use case itu menggambarkan suatu fungsi yang harus ada pada online bookstore. Di mana fungsi-fungsi itu adalah fungsi yang memang dilakukan di dunia nyata gitu ya, bukan fungsi yang dieksekusi oleh perangkat lunak, bukan, ya. Di situ tidak ada CRUD. Yang pertama itu update customer profile itu maksudnya bukan update untuk, suatu query ya, tapi maksudnya dia bisa mengubah customer profile, bisa mencari suatu item, bisa membeli item, bisa track ship package, bisa men-tracking, eee, udah di mana pembelian yang dilakukan, lalu bisa membatalkan, eee, pembelian-pembelian yang tidak dilakukan gitu oleh customer, biasanya gitu. Nah ini levelnya masih tinggi ya, belum ke level teknis. Jadi kita bisa menggambarkan, kesimpulan daripada, software elicitation yang dilakukan itu menjadi suatu simple use case yang kemudian akan digambarkan dengan use case diagram yang seperti yang teman-teman tahu selama ini. Nah biasanya kalau di Agile daripada menggunakan use case lebih sering menggunakan user story gitu ya. Di mana user story itu biasanya dia pendek ya dan simpel dalam mendeskripsikan suatu fitur yang nanti akan tergambar dalam perspektif oleh user, ya di mana nanti, itu akan dieksekusi di dalam suatu sistem perangkat lunak yang akan dibangun nantinya. Nah biasanya, style yang digunakan adalah as a siapa gitu ya, misalnya as a manager I want apa, so that kenapa gitu ya. Jadi di sini, ada objeknya ya sebagai pengguna, ada kebutuhannya dan ada alasannya kenapa itu dibutuhkan. Nah ini user story biasanya. Dalam agile development mungkin user story ini lebih kuat posisinya daripada menggunakan use case. Nah di sini hubungan antara use case dan user stories ya seperti ini. Jadi biasanya kalau kayak di online bookstore aja yang kita lihat ya yang mainstream dilakukan, di sini ada update customer profile. Misalnya tadi ya simple use case-nya. Nah, kalau user story-nya biasanya, "As a customer, I want to update my customer profile so that the future purchase are built to a new credit card number." Artinya si konsumennya ingin customer profilnya bisa diubah. Kenapa? Karena suatu saat bisa aja dia ingin mengganti, tagihan ya, pembayaran dengan kartu kredit yang baru misalnya gitu. Nah, sebenarnya use case atau user stories ini bisa dilakukan bersamaan atau dilakukan terpisah, tapi bisa di-tracking sebenarnya gitu ya. Dengan, maksudnya di-tracking itu bisa dibandingkan lah ya, bagaimana kalau dia dibikin menggunakan use case dan bagaimana dia dibuat menggunakan user story. Jadi dia sebenarnya sama aja gitu ya. Ini semua adalah yang didapat atau kesimpulan daripada yang didapat daripada software elicitation yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi di elicitation dulu baru di development ya. Ya harus ditangkap dulu informasi semuanya baru nanti kebutuhannya dibangun. Nah, biasanya di sini pada level-level ini ya, level-level tinggi maksudnya di high level ini, use case itu sama seperti user stories ya, ini sama. Tapi kalau kita udah ngomongin level teknis mungkin kita sudah tidak bisa menyamakan antara use case dan user story ya. Karena di level simple use case ini ya, artinya kan kita bicara, fungsi, utama dari aplikasi yang mau dibangun tuh apa saja, namun dalam bahasa yang dijelaskan oleh user sebenarnya. Jadi bukan bahasanya sistem. Makanya kita bilang tadi high level design, kalau kita ingin menggambar use case, sebagai, development requirement yang kita lakukan. Nah, kita juga bisa menggunakan, use case specification ya untuk, menerjemahkan user story yang udah ada. Nah, dari situ kita bisa tangkap functional requirement dan, tesnya. Tes itu nanti digunakan untuk menguji aplikasi, ya, itu bisa. Dari use case ya, kalau dari user story itu kita bisa mendefinisikan user story-nya, lalu nanti apa yang nanti mereka ucapkan dari kebutuhan mereka beserta alasannya itu kita bisa jadikan landasan sebagai acceptance test nantinya, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan 2 hal ini sebenarnya mau pakai use case atau user story untuk tujuan-tujuan yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Yang satu untuk development test, yang satu untuk
acceptance test. Oke, kalau kita ngomongin use case tadi udah kita bahas ya, use case itu sebenarnya, heeh, dia tuh fasenya adalah desain, tapi bisa ditaruh di requirement. Artinya dia adalah suatu teknik rancangan yang dipakai untuk mendevelop suatu requirement. Nah, di sini ada istilah aktor ya, aktor itu biasanya orang atau sistem lain atau hardware yang lain gitu ya, yang berinteraksi dengan sistem nantinya. Gitu ya. Jadi, bisa jadi nanti siapa yang membutuhkan fungsi itu, maka dia adalah seorang aktor. Yang membutuhkannya adalah manusia atau sistem lain, dia adalah aktor. Nah, biasanya kalau kita ingin, merepresentasikan aktor, kita punya pertanyaan ya, ada 3 pertanyaan biasanya. Siapa sih penggunanya gitu ya, user-nya, kita bisa bilang who atau what karena tadi bisa sistem gitu ya, atau bisa software atau hardware yang lain. Jadi yang pertama itu bisa who or what is notified when something occur within the system. Jadi siapa yang nanti akan diberikan notifikasi apabila sesuatu terjadi pada sistem, itu juga nanti aktor karena dia akan berinteraksi. Yang kedua, siapa yang nanti akan menghasilkan dan menerima informasi atau servis yang diberikan oleh sistem. Lalu yang ketiga adalah siapa yang eee, membantu sistem untuk, merespon dan menyelesaikan tugas-tugasnya gitu ya, tugas-tugas si sistem itu. Tugas-tugas organisasi sih sebenarnya yang dieksekusi oleh sistem maksudnya. Nah, jadi biasanya kalau ada aktor yang kita sorot gitu ya untuk menjalankan suatu fungsi, ketiga orang itu setidaknya memenuhi salah satu dari, beberapa pertanyaan yang diidentifikasi ini gitu ya. Dia adalah orang yang nanti akan ternotifikasi kalau sistem itu ada sesuatu, atau dia yang akan menghasilkan dan menerima informasi dari sistem itu, atau dia yang nanti akan merespon dan membantu sistem itu menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Nah, kita bisa menggunakan use case diagram dalam menggambarkan itu gitu ya. Ada banyak sih, istilah-istilah di use case itu, ada yang bulat-bulat itu adalah use case gitu ya, ada yang kotak itu yang simbolnya kotak kita sebut sistem boundary, ada garis atau panah yang keluar itu kita sebut sebagai, asosiasi, ada nanti yang pakai putus-putus itu kita sebut sebagai extend, ada yang kita sebut sebagai, generalisasi, ada yang kita sebut sebagai, include dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada use case diagram ya, mungkin di beberapa buku relasi itu bisa digambarkan berbeda ya, kalau ini relasi digambarkan menggunakan panah, mungkin di beberapa referensi lain, referensi digambarkan tidak menggunakan panah, tapi garis lurus saja. Ada juga di referensi yang lain, dia membedakan antara interaksi yang pakai panah dengan interaksi yang tidak menggunakan panah. Kalau yang pakai panah itu dia akan melihat arahnya, siapa yang mengeksekusi, siapa yang menerima. Tapi ada juga yang tanpa panah artinya dia bolak-balik. Lalu ada lagi yang pakai panah tapi panahnya terbuka berarti dia pasif, ya. Ini macam-macam referensinya silakan nanti untuk menggambar uses diagram disesuaikan dengan referensinya masing-masing dan pemahamannya terhadap referensi masing-masing itu. Karena memang harus satu pemahaman kalau kita ingin mendefinisikan ini biar nanti tidak melenceng kemana mana. Nah, lalu bisa menggunakan skenario gitu ya. Jadi ada use case skenario, biasanya dia menggambarkan per use case, per aktivitas atau per fungsi gitu ya, di mana apa yang harus dilakukan aktor itu agar dia mendapatkan apa yang dia butuhkan gitu ya. Nah, kita bisa menggambarkan skenario itu dalam bentuk seperti ini. Ya, misalnya ada use case namanya request a chemical gitu ya, created by siapa, primary aktornya siapa, description-nya apa, trigger-nya itu adalah, eee, fungsi ini dieksekusi kalau ada aktivitas apa misalnya. Terus di sini ada precondition, ada postcondition, ada aktivitas normal, ada alternatif, ada exception, ada prioritas, frekuensi of use dan seterusnya. Ini juga penggunaan use case, skenario ini juga nanti akan banyak formatnya gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan format yang diacu, referensi yang diacu, dan itu referensi yang dipakai dan disepakati oleh tim bersama.
Nah, di sini ada precondition dan postcondition itu biasanya precondition itu menjelaskan prerequisite ya, apa yang harus dilakukan sebelum sistem mengeksekusi use case. Yang kedua itu adalah postcondition adalah apa yang nanti dihasilkan ya oleh sistem setelah suatu, sistem itu dieksekusi. Nah, biasanya postcondition itu mendeskripsikan beberapa hal. Yang pertama itu bisa jadi menampilkan sesuatu gitu ya, atau nanti kayak ATM dia ngeprint receipt ya, atau nanti bisa mengubah apa di dalam, internal sistem. Misalnya kalau ini sudah dieksekusi maka nanti status itu akan berubah misalnya gitu. Nah itu juga kita bisa gambarkan dalam post condition biasanya gitu ya. Nah di sini ada normal flow, ada alternatif dan exception. Nah biasanya yang namanya suatu aktivitas ya, suatu fungsi, itu dalam mencapai tujuannya ada 2 cara, ya. Artinya kan ada start, ada goal. Nah, untuk dari start ke goal itu biasanya lebih dari satu cara sih. Cara yang normal gitu ya, yang diibaratkan ada yang cara yang normal, artinya hampir setiap orang melakukan cara itu untuk mencapai tujuan. Ada cara yang tidak normal, itu adalah alternatif namanya. Artinya dia memiliki goal yang sama, tapi dia akan mengeksekusi atau mencari jalan yang berbeda. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan exception. Exception itu artinya dari start itu tidak mencapai goal gitu ya, pengecualian. Nah, di sini kita bisa merangkaikan suatu, normal flow, alternatif atau exception. Misalnya nih, start dari saya punya fungsi saya adalah, eee, pergi ke mall misalnya. Nah, pergi ke mall. Titik poin saya ada di rumah, berarti target saya adalah mall. Nah, untuk ke mall itu kan saya bisa naik kendaraan apapun kan. Biasanya orang normal ya, akan menggunakan angkot misalnya. Nah, nanti misalnya angkotnya 3 kali. Jalur alternatif itu bisa menggunakan taksi, karena penggunaan taksi mungkin tidak terlalu sering. Nah, alternatif itu bisa banyak ya, tidak hanya satu. Misalnya alternatif satu, alternatif 2, alternatif 3 dan seterusnya. Nah, lalu ada exception. Artinya kan mau naik angkot, mau naik, taksi, mau naik apapun itu semuanya nyampe ke mall. Nah, ada nanti skenario yang mungkin dia tidak akan mencapai tujuan gitu ya, dan itu kita harus identifikasikan juga dalam suatu use case. Ya, jadi suatu error condition. Jadi kita harus memikirkan, eee eee, suatu flow gitu ya, di mana flow itu nanti bisa jadi berakibat goal atau tujuan itu tidak tercapai. Nah, di sini, alternatif tadi bisa banyak, kita harus pikirkan. Normal itu biasanya sesuai SOP ya, kalau tidak sesuai SOP biasanya ada kondisi yang memang mengharuskan dia harus tidak dilakukan normal lah gitu ya. Ibaratnya naik angkot biasanya pakai uang cash. Kalau uang cash nggak ada gimana? Utang misalnya. Nah, normal flow-nya yang mana? Bayar ya, bayar pakai uang cash itu normal flow. Yang alternatifnya apa? Ngutang, karena dengan ngutang pun dia bisa naik angkot kan, tapi bayarnya besok. Apakah setiap orang naik angkot ngutang? Enggak, itu adalah kasus alternatif, tapi tujuannya tercapai. Nah, exception-nya apa? Misalnya dia nggak bisa naik angkot. Nah, kenapa dia nggak bisa naik angkot? Nah, itu flow-nya harus dijelaskan gitu. Karena dia tujuannya naik angkot ya. Jadi dia bisa misalnya dia nggak bawa dompet atau apapun lah, mungkin dia keluar rumah telanjang gitu ya. Sehingga dia nggak diperbolehkan untuk naik angkot, mau dia bayar ataupun ngutang gitu ya, artinya itu adalah exception gitu ya. Nah, kira-kira dia menjelaskan exception seperti itu dan kita harus memikirkan normal flow udah pasti cuman satu, ya udah pasti satu. Alternatif yang bisa banyak dan exception juga bisa banyak. Nah, kemudian ada extend dan include. Biasanya ada relationship extend dan include antar use case. Kalau kita ngomongin extend itu biasanya perpanjangan fungsi, perluasan fungsi gitu ya. Nah, misalnya di sini contohnya request a chemical extend search vendor catalog.
Nah, untuk mencari requirement, request, untuk mencari mengeksekusi request chemical, maka bisa jadi dia memerlukan vendor katalog ataupun, vendor katalog tidak dilakukan tapi request a chemical tetap bisa dieksekusi gitu. Extend tuh, seperti pilihan ya, mau dieksekusi, mau enggak, request a chemical itu tetap bisa mencapai tujuannya gitu. Itu kira-kira extend. Nah, beda dengan include. Kalau include itu berarti dia harus dieksekusi dulu, baru nanti fungsi yang sesudahnya itu bisa terselesaikan tujuannya. Nah, itu adalah include. Misalnya di situ adalah write a check, mau ngecek, mau nulis cek itu berarti dia harus bayar dulu, kemudian dia harus, menyesuaikan kartu kreditnya gitu ya. Artinya kartu kreditnya itu udah terdeteksi dan bisa melakukan pembayaran. Baru dia bisa tulis cek. Jadi artinya write a check itu tidak akan bisa dieksekusi dan tidak akan bisa mencapai tujuannya kalau pay a bill dan, reconcile credit card itu belum tercapai tujuannya. Nah, jadi di sini, biasanya ada beberapa cara ya untuk, kita menggambarkan use case. Yang pertama biasanya kita identifikasi dulu aktornya siapa, lalu kita bikinkan beberapa skenario yang kita ilustrasikan dari proses bisnis yang ada. Ini sebenarnya masih, eee, mas masih belum mengarah ke teknis ya, tapi kalaupun nanti skenarionya mengarah ke teknis juga boleh, jadi kita turunkan level bahasanya menjadi level bahasa sistem gitu ya. Terus kemudian kalau memang ada kaitannya dengan fungsi bisnis kita bisa gambarkan di skenario, lalu ada nggak event-event dari eksternal yang nanti harus direspon oleh si sistemnya gitu ya. Kalaupun ada nanti kita bisa bikinkan skenarionya, karena biasanya skenario itu tergantung apa ada nggak suatu event yang nanti akan merubah suatu state ya dari suatu sistem itu. Nah, untuk yang level rendah kita bisa gunakan CRUD gitu ya, untuk menggambarkan use case, terus kita bisa menggunakan bantuan dari konteks diagram untuk menggambarkan use case gitu ya. Kalau di apa, referensi yang saya pakai ini dia bisa menggambarkan konteks diagram untuk menggambarkan fungsi gitu ya, apa yang harus siapa yang tapi konteks diagram itu hanya dipakai untuk mendeskripsikan, aktor saja siapa aktornya gitu ya, yang nanti akan berinteraksi secara penuh terhadap sistem yang akan dibangun. Jadi kalau teman-teman dapat referensi lain kan biasanya, oh kalau use case itu adalah yang cuman object oriented gitu ya. Oh, kalau konteks diagram itu yang terstruktural atau prosedur enggak juga. Use case itu intinya fungsi ya. Jadi kalau teman-teman nanti akan coding pakai fungsional atau procedural oriented itu use case bisa dipakai sebenarnya. Tapi terjemahannya nanti fungsi itu bukan dieksekusi oleh objek. Nah, kalau objek oriented artinya nanti fungsi itu akan dieksekusi oleh beberapa kumpulan objek ya. Jadi fungsi itu menjadi goalnya itu objek oriented. Namun kalau fungsi itu hanya dieksekusi oleh satu fungsi dan satu prosedur itu bisa menggunakan yang biasa gitu ya, prosedural atau functional oriented development nantinya. Nah, apa saja yang harus teman-teman hindari ketika menggambar use case maksudnya ini ya, yang pertama itu, use case yang terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak perlu banyak-banyak gambar use case, tapi fungsi-fungsi yang perlu saja. Kemudian tidak perlu menggambarkan use case yang terlalu kompleks, artinya terlalu banyak extend dan include itu juga tidak terlalu bagus. Kemudian, eee, untuk use case kita fokus saja ke use case ya, tidak usah ditambahkan notasi-notasi apapun di luar sana gitu ya. Dan kemudian kita jangan memasukkan definisi data karena use case itu bukan aliran data, beda dengan DFD ya, data flow diagram, dia memang menggambarkan aliran data. Kalau use case kita jangan menggambarkan aliran data di situ. Nah, dan kemudian jangan menggambar use case yang tidak dimengerti oleh user. Biasanya use case yang levelnya tinggi itu harus bisa dimengerti oleh user. Oke baik, seperti itu ya, ya pendekatan development requirement. Jadi kita bisa membangun suatu requirement system gitu ya, menggunakan use case dan user stories, ya.
Seperti itu kira-kira, semoga informasi ini berguna, saya akhiri ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.